alaihim waladhdallin amin. Sebelum kita mulai, saya pernah membaca hadis riwayat Abi Hurairah. Saya bacakan ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min yaumin yusbihul ibadu illa malakani yang zilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa fayaqulul akharu Allahumma ati mumsikan talafa. Jadi setiap pagi para jemaah, ketika kita bangun pagi, itu pasti ada dua malaikat yang turun dari langit diutus oleh Allah. Yang dua malaikat itu berdoa. Yang pertama apa doanya? Allahumma ati munfiqan khalafa. Jadi ketika hamba menjelang subuhnya, maka dia didatangi malaikat. Dua malaikat itu berseru. Yang pertama berdoa, ya Allah, berikan pengganti pada hari ini hambamu yang berinfak. Allahumma ati munfiqan khalafa. Yang satu lagi berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kehancuran pada hartanya hambamu pagi hari ini yang bangun tapi tidak mau bersedekah. Allahumma ati mumsikan talafa. Itu setiap hari terus berterus. Jadi ketika kita pagi hari ini, setiap paginya kita berniat untuk infak, walaupun tidak pagi, tapi siang, tapi sore, maka kita mendapatkan doanya satu malaikat. Yaitu, ya Allah berikanlah pengganti bagi orang yang berinfak pagi hari ini. Tapi ketika pagi hari kita tidak ada niat untuk berinfak sampai malam hari, maka kita mendapatkan doa satu lagi. Yaitu doa malaikat, ya Allah berikan kehancuran hartanya bagi orang yang tidak berinfak pagi hari ini. Semoga apa yang dilakukan pengurus untuk kotak amal setiap pagi itu adalah untuk kebaikan kita. Ketika seorang pengemis datang kepada kita umpamanya, itu sama dengan Allah sedang membukakan pintu jalan ke surga. Jangan ketika ada pengemis, orang yang meminta-minta datang kepada kita seolah-olah itu suatu aib atau suatu perkara yang menyusahkan kita. Jangan. Justru itu Allah sedang menggerakkan jalan ke surga bagi kita. Tinggal bagaimana kita mensikapi ketika ada orang yang meminta kepada kita. Allah sedang mencoba apakah kita mulus jalannya ke surga dengan memberi infak atau kita mulus jalannya ke neraka dengan kita menghardiknya atau justru memarahinya. Karena Allah tidak mungkin atau pengemis tidak akan mungkin datang ke rumah kita kalau tidak digerakkan hatinya oleh Allah. Karena semua yang terjadi di alam dunia ini, semua itu sudah kehendak Allah. Sudah keinginan Allah. Apapun yang terjadi dengan kita. Maka ketika ada kebaikan, ada seorang pengemis datang kita, artinya Allah sedang mengetuk hati kita untuk kita berinfak. Untuk memuluskan jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Hei orang-orang yang beriman, berinfaklah dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya yaumun. Sebelum datang hari di mana la bai'un. Tidak ada perdagangan. Dalam arti tidak ada transaksi antara kita dengan Allah. Kita masih ada transaksi dengan Allah. Ya Allah, ini saya berinfak untuk jalan saya nanti di surga. Ya Allah, ini saya memberi kepada pengemis untuk memudahkan jalan saya menuju surga.
Nanti kalau besok sudah di mana hari tidak ada transaksi kita dengan Allah, berarti di mana kita sudah meninggal dunia. Kan sudah tidak ada transaksi kita dengan Allah. Kita mau infak sudah tidak bisa. Harta kita tidak tinggalkan sudah tidak bisa kita infakkan. Sudah gilirannya istri dan anak kita. Wala khullatu, dan di mana tidak ada persaudaraan. Kalau sekarang kita ada persaudaraan. Kita bisa infak kepada saudara kita bisa minta bantuan kepada kakak adik kita. Besok di mana hari tidak ada persaudaraan, semuanya mikir sendiri-sendiri. Kita tidak memikirkan istri, tidak memikirkan anak pun tidak memikirkan orang tua. Saudara tidak memikirkan adiknya tidak memikirkan kakaknya. Itu di mana hari kita di mahsyar nanti. Wala syafa'ah, dan tidak ada pertolongan lagi. Kita tidak bisa menolong istri tidak bisa menolong kita. Maka disitulah kita akan mengatakan, laula akhartani ya Allah. Andai kata engkau tangguhkan sebentar saja. Fa'asaddaqo, kita baru menyadari, saya akan sedekah. Kita baru menyadari kita akan sedekah. Kalau kita sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena ketika kita di dunia bagikan mimpi, jadi tidak merasakan apa-apa. Kan kita kalau mimpi kan tidak tahu. Coba kalau kita tidur, kan ketika mimpi kita tidak tahu. Tapi ketika kita bangun baru sadar. Bangun kita nanti ketika kita di akhirat. Baru sadar kita. Begitu pentingnya, begitu bermanfaatnya duit 1.000 yang kita infakkan di masjid atau jalan Allah. Tidak sebanding dengan apa yang kita hambur-hamburkan. Ternyata yang bermanfaat yang 1.000 tadi itu. Itulah ketika ada seseorang yang datang untuk meminta bantuan, artinya kita dimudahkan jalan oleh Allah untuk menujunya. Untuk menuju surganya. Jadi pengurus sedang menjalankan atau memudahkan para jamaah untuk siapa tahu yang infak subuh itu tidak sempat untuk memasukkan kotak, diberilah wasilah kotaknya dijalankan agar tidak lupa. Yang belum siapa tahu bisa tergerak hatinya untuk berinfak. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita teruskan kajian subuh hari ini. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW qala la tukhidul mar'atu an mayyitin fawqa salasin. Diriwayatkan dari Ummi Atiyah. Dia berkata sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jadi tidak boleh seorang perempuan itu berkabung kepada mayit melebihi 3 hari. Illa ala zaujin, kecuali kepada suaminya. Berapa kepada suaminya? Arba'ata asyhurin, 4 bulan. Jadi istri itu tidak boleh berkabung kelamaan kepada saudaranya yang meninggal dunia melebihi 3 hari kecuali pada suaminya yang meninggal dunia. Maka ketika suaminya mendahului istri meninggal dunia, maka boleh berkabung selama 4 bulan. Arba'ata asyhurin. Dan ini syariatnya harus 4 bulan. Artinya ketika 4 bulan itu seorang istri kalau bisa semaksimal mungkin tidak usah keluar rumah dulu. Kalau tidak penting betul. Kalau sifatnya jalan-jalan, refreshing tidak usah dulu. Kalau habis ditinggal suami. Sampai 4 bulan. Pakaiannya pun demikian. Tidak boleh kalau keluar rumah pakaiannya yang kinclong. Cukup pakaian yang seharian di dalam rumah. Tidak boleh memakai pakaian yang batik umpamanya. Memakai pakaian yang hitam, tapi pakaian hitam yang khusus untuk berhias. Kan ada sekarang modis pakaian hitam yang pakai niqab atau cadar.
itu kan namanya modif juga. Bukan melulu hitam biasa. Tapi kalau di rumah pakai pakaian hitam yang biasa yang bukan modif, itu tidak apa-apa. Walal talbisu sauban masbuhon, tidak boleh memakai pakaian yang bercorak. Artinya punya warna yang mencolok. Harus berpakaian yang biasa-biasa saja. Wala siabi asbin, dan bukan pakaian yang baguslah. Wala taknahil, dan tidak boleh memakai celak. Celak ya termasuk berhias di wajah. Memberi merah-marah, pakai lipstik, pakai idep yang demplik apa kalau idep itu. Terus alis matanya diketebalin. Itu tidak, jangan dulu sampai 4 bulan. Tanda kita bergabung pada suami yang meninggal. Wala tamassa thayyiban, dan tidak memakai wangi-wangian. Illa iza tahurat nubdatan min istin au adfarin. Kecuali kalau perempuan itu sedang haid, boleh memakai sabun. Kalau di sini nubdatan min istin au adfarin itu adalah sebangsa suatu bahan yang ketika kita mandi agar tidak bau amis ketika perempuan itu tingkah haid. Jadi untuk membuang bau amis. Kalau zaman dulu tidak ada sabun, itu pakai daun bidara atau daun kelor. Itu untuk mandi. Itu untuk mengesatkan tubuh agar tidak bau. Zaman dulu. Qala Ibnu Munzir, berkata Ibnu Munzir, ajma'al ulama ala anahu la yajuzu lil haddati labsul siyabi al musaffar. Sepakat para ulama, ini menurut Ibnu Munzir ya. Ulama sepakat bahwa tidak boleh bagi perempuan yang berkabung memakai pakaian kuning. Ya, artinya pakaian yang berwarna. Jadi cukup pakaian yang mulus, dalam arti putih-putih saja, hitam-hitam saja. Tapi bukan pula pakaian hitam tapi yang untuk kita bepergian, dalam arti pakaian hitam yang untuk keseharian. Wala musabbaghoh, dan pakaian yang berlurik atau bermotif. Ila masubiho bisiwadin farukhisobihi Malik wa Syafi'i, kecuali pakaian yang memang warnanya hitam dan itu untuk pakaian seharian. Ini dibolehkan oleh Imam Malik dan Syafi'i. Likaunihi la yatakhidul muzayyanah, karena pakaian hitam itu tidak untuk berhias, dalam arti bukan pakaian untuk modif. Tapi kalau mau pakaian untuk modif seperti sekarang ini, pakaian hitam, pakai niqab sampai bawah, itu malah kelihatan cantik malah, walaupun tidak kelihatan muka. Kalau dulu zamannya ketika tidak ada niqab, itu seolah-olah perempuan yang pakai cadar itu dihina kayak ninja. Tapi sekarang kalau kita sudah terbiasa melihatnya, ya seperti malah modif, malah bagus itu kelihatannya. Ya, kelihatannya bagus. Karena menutup aurat. Walaupun ini tidak diberlakukan sebenarnya di dalam transaksi. Seperti di dalam ketika kita ke bank, itu perempuan tidak harus dibuka cadarnya. Seperti yang pernah saya ceritakan, ada kasus perempuan yang mengambil duit di bank pakai cadar. Ketika habis mengambil, belum lama ada perempuan lagi masuk lagi, bilangnya rekening saya hilang. Coba saya ambil, blokir. Ternyata tadi perempuan yang pertama. Kenapa tidak kelihatan mukanya? Tanda tangannya pas sama karena bisa di palsu. Tapi kalau sekarang kita sudah biasa melihat, kelihatan keren lah ketika lihat perempuan yang bercadar.
Cantik malah kelihatannya, walaupun tidak kelihatan mukanya. Tapi jangan pula nanti yang bercadar menyalahkan yang tidak bercadar. Oh, kita ini loh yang masuk surga, kita yang syar'i. Kan banyak sekali pendapat para ulama. Jadi bagus pakai cadar, yang tidak pakai cadar juga tidak salah. Tapi ketika yang pakai cadar merasa paling betul, paling syar'i, itu yang salah. Wa kariha Urwah al-asabu edon. Kalau Imam Urwah benci pakaian yang tadi, pakaian yang bermotif. Wa kariha Malik ghalidzah. Kalau Imam Malik malah benci sekali. Artinya ketika perempuan itu berkabung, Imam Malik mengatakan jangan sama sekali pakai apa-apa yang berhias. Untuk berhias tidak boleh. Harus betul-betul seperti pakaian keseharian. Kecuali kalau misalnya malam hari, umpamanya punya penyakit mata, pakai celak untuk agar matanya bisa tidak semakin parah. Kalau zaman dulu kan ketika seseorang sakit mata merah, itu pakai celak hitam agar mengurangi mata semakin sakit. Qala An-Nawawi al-asahu inda ashabina tahrimihi mutlaqon. Imam Nawawi mengatakan yang paling sah menurut sahabat-sahabat kami, murid-muridnya, itu adalah tahrimihi mutlaqon, mengharamkan pakaian yang motif, pakaian yang modif untuk orang yang sedang berkabung. Yang termasuk juga sebenarnya dilarang perempuan itu ikut mengiring jenazah. Sebenarnya dilarang. Jadi paling bagus ya ketika suami meninggal ya di rumah saja nggak apa-apa. Tidak usah ikut ke kuburan. Cukup anaknya saja yang mengiringi. Kan di rumah sudah melihatnya. Ketika mau dimandikan sudah dilihat. Misalnya sudah kafani dilihat lagi wajahnya. Tapi karena mungkin kurang puas jadi ikut ke kuburan. Tapi sebenarnya menurut syariat perempuan tidak boleh mengiringi jenazah. Nanti dikatakan, wih kurang setia sama suami. Suami meninggal dunia malah di rumah saja. Ya bukan begitu. Ya karena memang peraturan syariat. Harus begitu. Wa hadzal hadisi hujjatun liman azzazahu. Dan hadis ini sebenarnya hujah untuk orang yang membolehkan. Ya, membolehkan. Jadi ada sebagian teks yang membolehkan pakai wangi-wangi ketika mandi. Tidak mutlak. Kalau tadi kan mengatakan Imam Nawawi mutlak tidak boleh pakai apa-apa yang berbau wangi. Termasuk pakai sabun ketika mandi. Tapi hadisnya kan mengatakan kalau pakai sabun untuk menghilangi bau anyir, misalnya haidnya, darah haidnya, boleh-boleh saja. Atau pakai buhur. Buhur itu kayak apa? Kayu garu itu dibakar kan bau asapnya. Ya. Itu untuk ruangan, wangi. Kalau kita di sini karena mungkin kayu garu itu mahal, ya pakai menyan dibakar, ya, pakai ruangan. Itu sunnah Nabi. Nabi itu ya zaman dulu ketika biar ruangannya wangi ya pakai buhur itu. Kalau sekarang kan pakai semprotan, ya kan? Kita mudah sekarang beli semprotan wangi-wangi, serot di ruangan wangi udah. Tapi zaman dulu zaman Nabi itu pakai dupa, pakai buhur itu. Jadi kayak kayu garu dibakar, pakai pedupaan segini, ya, dikelilingi ruangan. Jadi bukan kita kayak kalau ada yang mengatakan itu syirik ya, bukan syirik kan untuk mewangikan ruangan. Nabi pun banyak mengatakan melakukan hal itu. Untuk dia kalau saya melihat Habib Umar itu kan begitu juga. Kalau misalnya dalam lingkup misalnya di kalangan orang banyak ya, kita buhurnya itu dikelilingkan untuk wangi ruangan. Sebenarnya pakai wangi pun bisa, kan sekarang lebih praktis.
Ya mungkin Habib Umar itu untuk menjaga kesunah. Ada kesunahan Nabi. Nabi kan pakai buhur, tidak pakai semprotan. Sebenarnya kalau melihat intinya ya sama saja. Intinya mewangikan ruangan. Jadi sama-sama ilatnya mewangikan ruangan. Beda cara kan. Wa qala Ibnu Daqiqul Abdi yukhadhu min mafhumil hadisi jawazu ma laisa bimashuhin wa hiya siyabul bid. Jadi Imam Daqiq mengatakan dari hadis ini bisa dipahami bahwa bolehnya memakai pakaian yang tidak bermotif, kan begitu. Yaitu pakaian putih. Untuk dipakai perempuan yang sedang berkabung. Waqala Nawawi wa rakhasa ashabuna fima la yatazayyanu bihi walau kana wasfuhon. Imam Nawawi mengatakan untuk para sahabat kami, ya sahabat kami artinya orang-orang yang mengambil mazhabnya Imam Syafi'i. Karena Nawawi itu termasuk adalah orang yang menaskeh qaul-qaulnya Imam Nawawi. Mengatakan bahwa membolehkan, rohoso itu membolehkan memakai pakaian yang penting tidak niat untuk berhias walaupun pakaian itu motif. Kalau pakaiannya motif tidak apa-apa, yang penting niatnya tidak berhias. Ya kalau misalnya pakaiannya putih tapi niatnya berhias sama saja. Pakaiannya hitam tapi niatnya berhias sama saja. Tidak boleh artinya. Tapi ketika pakaiannya motif tapi tidak niat berhias, ya tidak. Maksudnya kan ada niat di dalam hati, oh agar kelihatan bagus, agar kelihatan tidak lusuh. Itu artinya niat berhias. Itu tidak boleh. Wa qala Nawawi al-qista wal azfar. Kata-kata al-qista wal azfar itu bakhur di sini. Nau'ani ma'rufun minal bakhur. Ya, jadi tadi saya mengatakan jadi perempuan yang sedang berkabung itu boleh memakai wangian bukhur tadi. Itu kayu garu yang ya pakai semprotan-semprotan untuk ruangan lah. Tapi tidak untuk diri sendiri, tapi untuk ruangan saja. Dan pakai sabun ketika mandi. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ja'altu ala aini sabron ba'da an tuwafa Abu Salamah. Faqala Rasulullah innahu yashibbul wajha fala taj'alihi illa billaili wanzi'ihi bin nahar. Diriwayatkan dari Ummi Salamah. Tadi Ummi Atiyah yang pertama, sekarang Ummi Salamah. Dia berkata, saya itu ketika ditinggal mati oleh suamiku, itu menjadikan sobron. Sobron itu celak di dalam mata saya. Dan saya kasih celak. Maka ketika Rasulullah melihat hal itu, Rasulullah berkata, innahu yashibul wajah. Celak itu termasuk sesuatu yang menerangkan wajah. Maksudnya salah satu yang menghiasi wajah. Maka fala taj'alihi illa bil. Maka jangan kamu lakukan kecuali pada malam hari. Jadi ketika siang hari pakai celak pun tidak boleh oleh Rasulullah. Termasuk menghiasi wajah, ya. Tidak boleh. Kecuali pada malam hari. Wanzi'ihi binahar. Lepaslah, jangan digunakan pada siang hari. Wala tamtashiti bitibi, dan kamu jangan memakai wangi-wangian. Wala bil khinai, dan tidak boleh juga memakai pacar-pacar di kuku-kuku. Kukunya tidak boleh dipacar-pacari atau ya diberi warna-warna termasuk. Fa innahu khidabun, karena termasuk itu sesuatu yang menghijaukan, dalam arti membuat mata jadi senang lihatnya. Makanya belum boleh. Qultu bi ayyi syai'an antas itu,
Terus kalau begitu saya memakai apa? Nabi bersabda bisidri, dengan daun bidara. Daun bidara ya. Kalau daun bidara boleh. Dari hadis tersebut maka bisa disimpulkan ketika seorang perempuan sedang berkabung, ya termasuk celak pada siang hari pun tidak boleh. Ya Pak, biasa saja. Ya, cuma mungkin cuci muka ya pakai sabun. Tapi untuk diwarna-warnai, untuk berhias tidak boleh dulu. Tidak boleh. Qala Hafidz fit Takhlisi al hadis rawahu Syafi'i an Malik. Anahu balahu fadzakarahu warahu Abu Dawud wa Nasa'i min hadisin Abi Wahab. Yashubbul wajha bi fathil dhammi fa bi fathil fadhammi batas didin muahid yuqadul wajha wa yuridu fi launiha. Jadi maksudnya saya yashubbul wajah itu adalah membuat dia terang. Kalau arti bahasanya adalah yuqadul wajah. Membakar wajah. Membakar wajah ya artinya memberi wajah itu terang-terang. Pakai merah-merah. Alis bagaikan petir yang menyambar, pipi bagaikan buah bagaikan mawar yang sedang merekah merah, bibir bagaikan habis makan darah merah. Itu dilarang kecuali pada malam hari ketika mau tidur. Itu pun mau tidur, kalau siang hari tidak boleh. Wa anha radhiyallahu anha annam ra'atan qalat ya Rasulullah inna banati matat anha zaujuha wa qad ishtaqat ainuha afanakihal qala la muttafaqun alaih. Masih diriwayatkan Salamah. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya suaminya anakku. Jadi Umi Atiyah itu punya anak perempuan dan anak perempuannya sudah menikah. Sesungguhnya suaminya anakku, anak perempuanku itu meninggal dunia. Dan anak saya yang perempuan ini itu sakit mata. Apakah boleh dia memakai celak? Berkata Rasulullah, la, tidak. Bahkan ketika mata sakit pun tidak boleh. Dalam hadis ini ya, la tidak, muttafaqun alaih. Bukhari Muslim. Jadi pakai celak untuk obat pun oleh Nabi dilarang. Tapi berbeda pendapat para ulama. Ulama ada beda pada pendapat. Siapa pendapatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal Mughirah al-Mahzumi qala walam akfu ala ismi abihi wa qad aflahu ibnuhu Munzir fi sahabati wa qaluhi wa qad istaqat aluha. Matanya sakit. Ibnu Daki mengatakan ya juzu fihi wajhani domunun alal fa'ilah ala antakuna al-ainu ya al-mustaqiyah wa fatuha ala ayakuna fistikaki domir fa'il wa hiya imratun warojahu hadza wa waqafa fi ba'di riwayati ainaha. Jadi ada riwayat mengatakan bukan ainuha tapi ainaha. Yakni wa huwa yurjahu domu. Bismillahirrahmanirrahim qauluhu la marrataini aw salasu marratin kullu zalika yaqulula. Jadi dalam hadis yang lain si perempuan ini bertanya lagi, apakah boleh saya makan celak? Tidak, kata Rasulullah. Bertanya lagi, apakah saya boleh makan celak? Lah, tidak boleh. Jadi 3 kali. Kalau hadis ini cuma 1 kali, tapi dalam hadis yang lain mengatakan 3 kali berturut-turut tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi yang dalam hadis ini yang tidak boleh oleh Rasulullah memakai celak, kalau kita gabungkan dengan hadis yang di atas, walaupun sakit siang hari tidak boleh, ya kan? Tadi dari hadis di atas boleh pakai celak tapi malam hari. Tapi kalau hadis di bawah tidak boleh walaupun dia sakit. Artinya boleh dipakai malam hari ketika mau tidur, boleh dipakai celaknya. Tapi kalau siang hari walaupun sakit matanya tidak boleh pakai celak, pakai malam hari saja. Wa an Jabir radhiyallahu anha qala talaqat kholati tuliqat kholati fa aradat an tahudda nakhlaha an tajudda nakhlaha fa zajarahu rajulun an takhruja fa atat anabiyya fa qala bala judi nakhlaki fa innaki asa an tasaddaqi aw taf'ali ma'rufan, rawahul Muslim. Diriwayatkan dari Jabir, dia berkata, bibi saya telah dicerai oleh suaminya. Jadi Jabir ini mengatakan dia mempunyai bibi atau adiknya ibunya, ya, adiknya ibunya itu dicerai oleh suaminya. Dan dia ingin keluar rumah, ingin menengok kebun kurmanya yang sedang berbuah. Tapi ada salah seorang laki-laki yang melarang untuk keluar. Tidak boleh perempuan habis ditinggal suami keluar rumah. Fa'atat anabiyah, maka dia mendatangi Rasulullah untuk bertanya masalah ini. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Bibi saya ini ditinggal mati oleh suaminya. Dan dia tidak boleh keluar rumah. Ada salah satu sahabat yang melarang dia keluar rumah. Bagaimana ya Rasulullah? Rasul menjawab, bala judinah laki. Boleh saja. Kalau itu hajat untuk melihat kurmanya boleh. Fa innaka asa anta sadaqi. Bisa jadi ketika nanti melihat buah kurma, kurmanya berbuah, bisa bersedekah dengan buah kurma itu. Artinya ketika keluar rumah untuk perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, maka boleh. Boleh. Karena ini salah satu perkara yang dibolehkan oleh Rasulullah. Itu menengok buah kebun kurmanya. Tapi kalau urusan yang saya sebutkan tadi, untuk seperti refreshing, seperti yang tidak penting misalnya, untuk sebatas jalan-jalan saja ya dilarang. Kalau masih waktu berkabung, usahakan tetap di rumah saja. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki ya boleh-boleh saja. Bahkan langsung nikah pun boleh. Boleh Pak De. Ditinggal mati istrinya, nikah langsung tidak apa-apa. Tapi tidak etis secara etika kebudayaan timur. Masa istrinya belum dikubur sudah nikah lagi, ya kan? Ya, siapa tahu justru untuk membantu masak-masak di dapur, ya kan? Ketika istrinya meninggal dunia kan tidak ada yang masak-masak. Kan? Langsung nikah lagi ya, masak-masak Bu di dapur Bu. Hadzal hadisu dalilun li khurujil mu'tadati al-ba'in lil hajat. Ya. Dalil ini mengatakan bahwa boleh untuk perempuan yang ditinggal atau ditalak 3 kali juga oleh suaminya, ya, ditalak 3 oleh suaminya untuk keluar rumah untuk hajat. Jadi ada hajat yang memang tidak bisa untuk tidak dilakukan orang lain. Termasuk ini. Dia punya kebun kurma untuk dirawat. Kalau tidak keluar untuk menengok kebun kurmanya, takutnya kurmanya pada rontok, tidak ada yang mengambil. Walaupun perempuannya umpamanya ditalak 3 kali pun sama hukumnya dengan yang ditinggal mati. Wa madzhabu Malik wasauri wal Lais wa Syafi'i wa Ahmad, madzhab Imam Malik, Sauri, Lais dan Imam Syafi'i termasuk Imam Ahmad dan yang lainnya bolehnya keluarnya perempuan. Jawazu khurjiha, boleh keluarnya perempuan fin nahari lil hajat, pada siang hari
untuk hajat yang penting tadi. Punya kurma untuk dirawat, punya kebun untuk disambangi. Boleh. Wa kadzalika inda haula'i yajuzu laha al-khuruju fi aidatil wafati wa faqah. Termasuk juga idahnya wafat tadi. Kan idahnya wafat ketika suami meninggal dunia ya sama wafatnya idahnya kan tadi 4 bulan. Tidak boleh keluar rumah. Itu artinya waktu idah. Waktu idah itu waktu menunggu untuk boleh nikah lagi istrinya. Jadi menunggu 4 bulan. Idahnya 4 bulan, dia tidak boleh keluar rumah kecuali dalam hal hajat yang penting. Wa wafaqahum Abu Hanifah. Ibu Hanifah pun cocok dalam hal ini. Fi aidatil wafati, di dalam idahnya wafat. Tidak boleh keluar rumah. Wa hadza fil bain. Wa qala fil bain, tetapi dalam hal perempuan yang ditalak 3, Abu Hanifah berbeda pendapat. Ya. Berbeda pendapat. Kalau tadi sepakat Imam Syafi'i, Malik, Sauri, Lais dan Ahmad sepakat perempuan yang ditinggal mati atau perempuan yang ditalak 3 tetap boleh boleh untuk keluar rumah untuk hajat. Kalau menurut Abu Hanifah untuk yang ditinggal mati boleh keluar rumah ketika ada hajat. Tapi untuk perempuan yang ditalak 3 la takhruju lailan wala naharon. Tidak boleh keluar rumah siang hari ataupun malam hari. Itu perbedaan pendapat antara imam. Jadi Imam Hanafi kalau yang ditalak 3 perempuannya tidak boleh sama sekali siang hari, malam hari keluar rumah. Tapi kalau perempuan yang lain menurut pendapat yang lain itu perempuan yang ditalak 3 atau yang ditinggal mati itu sama-sama boleh keluar rumah kalau hajat. Tapi kalau tidak ada hajat tidak boleh keluar rumah. Kecuali malam hari. Malam hari. Boleh malam hari keluar rumah. Yang penting tidak berkumpul dengan orang ramai, apalagi dengan laki-laki yang lain. Misalnya pertemuan rutinan, ada laki-lakinya, atau eroni, ada laki-lakinya, tidak boleh. Kalau masih belum sampai 4 bulan. Nanti sampai pertemuan juga ya dibilang, janda habis ditinggal mati suami, malah diledekin teman-temannya, gitu kan? Wa fi istihabus shadaqati minat tamri inda jazazah wal hadiyah istihabut ta'ridi li sahibil tamri bi fi'li zalika wa tazkiril ma'rufi wal birri wallahu a'lam. Dan dari hadis tersebut bisa diambil kesimpulan sunnahnya sedekah dengan kurma bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya. Karena Nabi membolehkan mengendangi atau menengok kebun kurmanya sedang berbuah. Dengan menengoknya diambillah bisa untuk sedekah. Jadi dari hadis ini pun bisa disimpulkan bolehlah seorang perempuan yang ditinggal suami meninggal bersedekah dengan apa yang tinggalannya suami. Termasuk juga boleh. Yang penting syaratnya kewajiban rukun kifayahnya sudah selesai, hutang-hutangnya sudah selesai, wasiatnya sudah ditunaikan, maka boleh dari tinggalannya untuk sedekah. Boleh atas nama suami, boleh. Baru dibagi. Misalnya wasiat suaminya nanti berikan kepada masjid ya, kalau saya meninggal dunia 1 juta. Berarti itu termasuk wasiat. Ditunaikan dulu wasiatnya, nanti baru boleh dibagi semuanya. Kalau paling bagus ya langsung dibagi, biar tidak ada sengketa. Kadang-kadang kan kalau kita memang agak tabu masalah warisan. Ibunya masih ada, sudah rebutan warisannya. Memang kalau seharusnya secara syar'i memang begitu. Misalnya ayah sudah meninggal dunia, ya segera
tinggalannya harus dibagikan sudah. Bagiannya istri berapa ketika punya anak, kan kemarin kita sudah bahas dalam bab warisan. Kalau tidak punya anak, dia mendapatkan 1/4 perempuan. Kalau ada anaknya 1/8 dari warisannya. Kalau anak perempuan lebih dari 1, maka bagi. Dapat kalau sendirian, maka dapat setengah. Kalau lebih dari 1 perempuannya, maka mendapatkan 1/4 dibagi perempuannya. Lebihnya itu bagiannya laki-laki, anak laki-laki. Yang penting laki-laki 2 kali perempuan. Kalau 1/4 berarti setengah anak laki-laki. Setengah anak laki-laki, 1/4 anak perempuan, berarti 1/8 istri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Fure'ah binti Malik anna zawjaha kharaja fi talabi ab'udin lahu. Faqatalahu faqalat fasaltu Rasulullah an arji'a ila ahli. Fa inna zawji lam yatruk li maskanan yamlikuhu wala nafaqatan. Faqala na'am. Falamma kuntu fil hujrati nadani faqala amkusi fi baitika hatta yablughul kitabu ajalah. Qalat fa'tadattu fihi 4 asyurin wa asron. Qala faqadu bihi ba'da dzalika Utsman. Diriwayatkan dari Fure'ah binti Malik. Sesungguhnya suaminya Fure'ah ini meninggal dunia. Itu ada budaknya yang minggat dari rumah. Budaknya suaminya minggat dari rumah dan suaminya mencari budaknya itu. Di tengah perjalanan ketika dicari budaknya yang minggat, ternyata si suaminya itu dibunuh oleh budaknya. Ya, mungkin budaknya melawan, tidak mau kembali ke rumah, melawan. Akhirnya terbunuhlah suaminya di dalam pencarian ini. Nah, kejadian ini ditanyakan kepada Rasulullah. Bertanyalah dia, ya Rasulullah, apakah boleh saya pulang ke rumah orang tuaku? Karena suami saya itu tidak meninggalkan rumah dan tidak punya nafkah. Tidak punya nafkah untuk saya. Berarti kan kalau tidak punya rumah, tidak punya nafkah, berarti saya bolehkah pulang ke rumah ibu saya, orang tua saya? Nabi mengatakan, boleh. Pulanglah. Tapi ketika saya, kata Rubai'ah, sampai di dalam rumah, maka Rasulullah berkata, diamlah di dalam rumah sehingga selesai waktu idahmu. Amkisi fi baitika hatta yablughul kitabu ajalah. Tetaplah di dalam rumah sehingga sampai ajal, maksudnya sampai waktu di mana idahnya selesai. 4 bulan 10 hari. Fa'tadatu, maka saya beridah sepeninggal suami saya selama 4 bulan wa asron dan 10 hari. 4 bulan 10 hari di dalam rumah. Jadi yang pasar ibunya, yang apapun ibunya, dia bekerjanya di dalam rumah saja. Masak, mencuci, untuk menjemur pakaian ya ibunya. Dan ini juga, hukum ini dilakukan juga oleh sahabat Utsman. Ketika Utsman menjadi khalifah, maka Utsman pun menjalankan hukum seperti ini. Ketika perempuan ditinggal oleh suami, maka dia bergabung selama 4 bulan 10 hari. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Janganlah perempuan itu menyengaja. Ta'zimu itu azam. Azam itu asal kata dari berkehendak, menginginkan nikah
hatta yablughul kitabu ajalah, sehingga sudah sempurna waktu iddahnya 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan maka boleh. Seperti kemarin saya punya teman perempuan, teman pesantren itu, dia nikah dapat orang Bekasi. Dia suaminya kaya karena punya masjid taklim, termasuk kaya karena sering posting-posting di Facebook itu. Rumahnya besar. Terakhir dia posting ketika suaminya sakit, meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, saya WA lah, saya japri, saya inbox di dalam Facebooknya. Saya kutip ayat ini, wala ta'zimun nikah hatta yablughul kitabu ajalah. Coba, dia kan termasuk sama-sama di pesantren, dia ngaji Quran, ya cuma saya kutip ayatnya saja. Coba kamu baca ayat ini. Dalam ayat ini dikatakan bagi perempuan tidak boleh ketika ada laki-laki yang datang untuk melamar sebelum waktu iddahnya selesai untuk diterima. Biarkan dulu. Masa bergabungnya 4 bulan. Sekarang sudah 4 bulan, dia mulai aktif juga di Facebook. Belum sampai aktif 1 bulan, termasuk anaknya cantik. Dia posting sudah dilamar orang. Dan sudah dia tayangan langsung ketika calon suami itu membawa seserahan ketika sudah dilamar. Jadi tidak termasuk lama dia bergabungnya. 4 bulan selesai langsung sudah dilamar. Ya sudah janda, cantik, kaya lagi, kaya. Suaminya itu kaya. Pasti banyak yang suka. Termasuk teman-teman saya yang laki-laki banyak yang kalau dia posting ya pakai komentar-komentar terus. Saya biarkan saja, biar itu. Saya lihat saja teman-temannya. Ini ya semuanya yang namanya perempuan ya pasti yang komentar laki-laki semua, teman-temannya laki-laki. Tidak apa-apa, yang penting iddahnya sudah selesai. Termasuk dia mau nikah lagi ya itu haknya dia. Sudah diperbolehkan oleh syariat. Dan tidak berdosa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Oh sudah jam 6 ya. Masih banyak, baru 2 hadis. Biasanya kita cepat loh hadisnya. Ini 2-3 hadis sudah siang. Satu hadis lagi ya. Kita selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Fatimah binti Qaisin. Qalat qultu ya Rasulullah inna zawji talaqani salasan. Wa khafu ayuk tahama alayya fa amarahu fatahawaltu. Diriwayatkan dari Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais itu yang kemarin yang kita sudah pernah bahas dalam hadis depan. Sesungguhnya suamiku itu menolak saya sebanyak 3 kali. Berarti tolak bain. Tolak bain. Dan saya ketika sudah ditalak takut. Wa akhafu ayuk tahama alayya. Wa akhafu ayuk tahama alayya. Saya takut terjadi apa-apa pada saya. Karena sudah statusnya janda, ya kan? Statusnya janda. Kan tadi sudah kita bahas. Jadi ketika talak bain, menurut pendapat ulama, jadi pendapat ulama ada perselisihan ulama. Jadi kalau tolak 3 kali, ada yang mengatakan dia wajib diberi nafkah. Wajib diberi rumah, tapi nafkah tidak wajib. Ada yang mengatakan tidak wajib diberi nafkah dan tidak wajib diberi rumah. Di dalam ayatnya, askinuhunna min haitsu sakantum miwujidukum. Askinuhunna, berilah rumah bagi istri-istrimu. Min haitsu sakantum, di mana kamu yang menempati rumah itu. Dalam arti ketika kamu menempati rumah, istrimu ditalak pun harus menempati rumah. Itu ayat yang menggambarkan
Yang membolehkan para mazhab, para ulama membolehkan bahwa mendapatkan rumah. Dalam arti boleh menikmati rumah, tapi tidak wajib diberi nafkah lagi. Tapi ketika istri yang kita talak itu hamil, maka wajib dia mendapatkan nafkah dan juga rumah sampai dia melahirkan. Jadi ketika seseorang itu menalak istrinya atau mencerai istrinya dan istrinya sedang hamil, maka wajib baginya rumah dan nafkah sampai dia melahirkan. Tapi kalau pendapatnya yang lain, ya ada yang mengatakan juga jadi 3 pendapat. Ada ulama yang mengatakan tidak ada nafkah, tidak ada rumah bagi perempuan yang dicerai 3. Yang satu lagi mendapatkan rumah, tidak mendapatkan nafkah. Ada juga tapi sedikit ini yang mendapatkan rumah, mendapatkan nafkah. Ini yang sedikit. Tapi yang banyak itu kalau sudah ditalak 3, yang tidak mendapatkan rumah, tidak mendapatkan nafkah. Sebatas mendapatkan penglipur lara, ya, pemberian saja. Pemberian untuk bebungah bahasa Jawanya itu. Untuk tidak susah-susah betul. Ketika ditalak. Jadi ketika Fatimah binti Qais itu ditalak 3, maka dia takut akan terjadi kepada dirinya. Maksudnya takut ada laki-laki masuk rumah tanpa izin. Atau bahkan suaminya yang sudah menalak masuk rumah lagi. Padahal statusnya bukan suaminya lagi. Atau orang lain. Maka dia minta izin kepada Rasulullah untuk pindah rumah kepada orang tuanya. Maka Nabi mengatakan fa'amarahu fatahwal. Maka Nabi membolehkan untuk pindah rumah. Biar tidak takut sendirian. Perempuan itu kalau sendirian takut. Ya takut terjadi apa-apa. Maka boleh oleh Rasulullah dibolehkan untuk pindah rumah. Hadis ini sudah kita ceritakan dalam bab kafarat dan khiyar. Demikian pembahasan para jemaah tentang masih bab berkabung dan juga iddah perempuan yang tinggal mati. Ada pertanyaan para jemaah? Tidak ada ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala ala sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba masyayikhina wa dzunuba jama'atina wa dzunuba jami'il mu'minin minas wal muslimin wa sumatal ahya minhum wal amas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhriq wal khatim lima sabaq wan nasril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarin azim. Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha wa zakkirna bil khawfi minka qabla hujumi khudratiha ahmilna 'ala an-najati minha wa min at-tafakkuri fi tara'iqiha. Allahumma la takilna umrana 'ala nafsina tarfata 'ain. Allahumma asbahna la namliku li nafsina dharra wa la naf'a wa la mauta wa la hayata wa la nusyura wa la natakhidhu illa ma a'taytana wa la nattaqi illa ma waqaytana. Allahumma wafiqna lima tardah min qalin wa 'amalin fi ta'atika innaka dzu fadlin 'azim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraj sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa ba'dahu wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa ba'dahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazakallahu anna Muhammadan ma huwa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Assalamualaikum